Haleluya, puji nama Bapa kita Tuhan Yesus Kristus. Kita bersyukur kepada Bapa kita Tuhan Yesus yang begitu baik. Dia cinta kita semua kalau kita dipelihara sama Tuhan. Sampai minggu malam hari ini tadi Bapak Ibu saudara semua sudah beribadah kepada Tuhan. Terus kita mau beribadah kepada Tuhan. Kita cinta Tuhan Yesus, jangan jauh dari Tuhan. Sebabnya Tuhan Yesus satu-satunya juru selamat kita. Suatu hari kalau kita berjumpa dengan Tuhan kalau kita setia sama Tuhan. Bagaimana kita bisa masuk surga kalau kita hidup di dalam dosa? Tidak bisa. Tapi karena kita mau cinta Tuhan, taat kepada firman Tuhan. Puji Tuhan, sebelum kita berbaring tidur minggu malam hari ini, tanggal 30 Maret 2025, kita mau pegang janji Tuhan atas rahmat dan anugerah Tuhan. Kita baca Ibrani pasal 12 ayat 18 sampai 29, kita dapat mengakhiri supaya besok malam kita mau baca Ibrani pasal yang ke-13 adalah pasal yang terakhir, supaya nanti berikutnya kita baca kitab Yakobus. Biar kita laku dengan setia, hidup kita penuh dengan firman Tuhan, karena di dalamnya janji Tuhan. Sebentar saya mau menyanyi Ku Jalan ke Sion nomor 210 di dalam buku Tabernakel Glory. Ku jalan ke Sion tempat Tuhan, surgawi kekal buat selama-lamanya. Ku jalan ke Sion, ke kota Sion dalam surga. Haleluya, kita jalan ke Sion, ke tempat kediaman Allah. Amin, haleluya. Yang cinta Tuhan Yesus, amin, haleluya. Mari kita menyanyi buat Tuhan Yesus penuh sukacita. Bukalah di suaramu, bukalah di suaramu, dan puji Masih, amin, haleluya. Dan puji Dialah Al-Masih, Tuhan Yesus juru selamat kita. Ku jalan ke Sion, ke kota Sion dalam surga. Haleluya, kita jalan ke Sion, ke tempat kediaman Allah. Amin, haleluya. Yang tak suka menyanyi haleluya, bagaimana cintanya Yesus yang sangat cinta kita semua. Tapi kita semua adalah anak-anak Tuhan Yesus. Tapi kita saat ini adalah anak-anak Tuhan Yesus. Selalu puji Dia Al-Masih selamanya. Mari kita selalu puji Dia Yesus selamanya. Amin, haleluya. Ku jalan ke Sion, ke kota Sion dalam surga. Haleluya, kita jalan ke Sion, ke tempat kediaman Allah. Amin, haleluya. Dalam Yesaya pasal 51 ayat yang ke-11 dan pasal 52 ayat yang ke-10, demikian firman Tuhan. Maka orang-orang yang dibebaskan Tuhan akan pulang dan masuk ke Sion dengan sorak-sorai, sedang sukacita abadi meliputi mereka. Kegirangan dan sukacita akan memenuhi mereka. Duka dan keluh akan menjauh.
Yesaya 52 ayat yang ke-8. Demikian firman Tuhan. Dengarlah suara orang-orang yang mengawal Engkau. Mereka bersorak-sorai bersama. Sebab dengan mata kepada sendiri mereka melihat bagaimana Tuhan kembali ke Sion. Tuhan kembali ke kota Sion. Sion adalah surga, Yerusalem baru, tempat kediaman Allah. Saya cinta Yesus. Mari kita jalan ke surga, ke tempat kediaman Tuhan Yesus selamanya. Amin, haleluya. Ku naik ke surga bersama Yesus. Ku hidup di surga senang selamanya. Hidup bahagia bersama Yesus Tuhanku yang sangat ku cintai selamanya. Amin, haleluya. Ya Tuhan, punya mula kebesaran dan kejayaan, kehormatan, kemakmuran dan keagungan. Dia segala-galanya yang ada di langit dan di bumi. Ya Tuhan, punya mula kerajaan, dan Kau yang tertinggi itu melebihi segala-galanya sebagai kepala. Sebab kekayaan dan kemuliaan berasal daripadamu, dan Engkaulah yang berkuasa atas segala-galanya. Dalam tangan-Mu lah kekuatan dan kejayaan. Dalam tangan-Mu lah kuasa membesarkan dan mengokohkan segala-galanya. Amin. Sekarang ya Allah, kami bersyukur kepadamu dan memuji nama-Mu yang agung itu. Nama Tuhan Yesus, Juru Selamatku. Aku cinta Engkau Yesus, ku mau setia dan taat melakukan seluruh perintah-perintah-Mu Bapa. Oh Yesus, Tuhan Rajaku. Segala puji, hormat, kebesaran, ketinggian, kemuliaan, keagungan, kesempurnaan, kekudusan, tempat tertinggi di atas segala-galanya bagi Engkau Bapa. Berfirman Bapa, ku siapkan hatiku, sucikan mulut, pikiran dan hatiku. Itu sebentar kami baca firman-Mu. Dan ampuni Bapa segala dosa, kesalahan kami, ampun. Kau maha baik. Aku penuh dengan orang berdosa, aku orang berdosa Tuhan. Tapi karena anugerah Tuhan, dosaku sudah diampuni sama Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus, kami hamba-Mu sudah berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Terima kasih kepada Tuhan Yesus yang begitu baik. Dia pelihara hidup kita dari hari sampai detik ini. Kasih Tuhan nyata. Sekarang sudah tanggal 30 Maret. Cepat loh Bapak Ibu ya. Ingat waktu tanggal 24 minggu lalu. Besok hari Senin adalah hari yang terakhir. Dan saya juga kami selamat minal aidin wal faizin buat semua saudara-saudaraku yang merayakan hari kemenangan, hari raya Idul Fitri besok tanggal 31 Maret. Sesuai dengan nanti tunggu berita pemerintah tanggal 1 April sudah. Semua dalam suasana hari raya Lebaran. Kita saling bermaaf-maafan penuh dengan sukacita sudah. Diciptakan Tuhan setiap kita hidup dalam damai sejahtera. Kita penuh dengan sukacita dalam suasana liburan. Mungkin Bapak Ibu di luar negeri atau sedang berjalan keluarga. Selalu jangan lupa berdoa. Dan saya juga berdoa buat Bapak Ibu yang pergi ke luar negeri. Semua diberkati Tuhan. Yang penting mari kita mau cinta Tuhan. Kata firman Tuhan tadi sudah dikatakan. Yesaya pasal 51 ayat 11. Maka orang-orang yang dibebaskan Tuhan akan pulang dan masuk ke Sion. Dengan sorak-sorai. Sedang sukacita abadi meliputi mereka. Ada sukacita abadi. Nanti di dunia ini sudah kita dibebaskan dari rasa duka cita. Tidak ada lagi nanti duka cita di surga, saudara. Kegirangan dan sukacita akan memenuhi mereka. Coba ini, kita akan sukacita nanti bersama Yesus. Duka dan keluh akan menjauh. Sudah tidak ada lagi. Dalam kitab Wahyu nggak ada tangisan, nggak ada kematian, ya, nggak ada penyakit COVID,
Nggak ada penyakit batuk, pilek, ya, penyakit ginjal, jantung, darah tinggi. Nggak ada lagi, semua dihapus sama Tuhan. Sehat sempurna. Bahkan di situ ada pohon kehidupan saudara di surga. Oh, sukacita. Saya akan jalan-jalan bersama malaikat-malaikat bersama Tuhan Yesus. Banyak tempat dalam Yohanes pasal 14 di rumah Bapa itu banyak tempat saudara di surga, banyak yang tempat kita jalan-jalan. Bumi aja begitu, ciptaan Tuhan begitu luar biasa. Saya senang sekali kalau berangkat ke Israel. Selalu saya minta berangkat ke Israel saya. Bulan depan Mei saya akan berangkat ke Israel bersama rombongan. Sukacita kita ke tempat-tempatnya Tuhan Yesus. Saya menangis. Saya selalu, kalau sudah sampai saya taruh kepala saya di lantai, di tanah, saudara. Saya ucapkan terima kasih kepada Tuhan. Saya di kamar, saya pribadi juga selalu. Saya mengucapkan syukur kepada Tuhan. Atas segala-galanya saya terima dari Tuhan. Kepala saya taruh di lantai, rendah hati di hadapan Tuhan. Bapak kita yang sangat kita cintai. Karena suatu hari kalau saya tinggalkan dunia ini bukan tempat kita Bapak Ibu. Tapi tempat kita di surga yang senang, bahagia selama-lamanya. Itu biar kita mencinta Tuhan, kita mau mengasihi Tuhan dengan sungguh-sungguh sampai kita berjumpa dengan Tuhan Yesus. Amin. Mari kita kembali kepada firman Tuhan. Kita membaca di dalam Ibrani pasal 12. Kita akan selesaikan saudara ya. Ibrani 12 sampai besok malam kita lanjutkan karena Ibrani hanya 13 pasalnya. Jadi besok kita lanjutkan pasal yang terakhir 13 setelah Ibrani Yakobus, Petrus terus sampai kitab Wahyu. Karena yang lalu sudah selesai saudara, sampai kitab Wahyu sudah selesai, pernah selesai. Karena saya awal ini kan 2021, 1 Januari 2021 sejak Covid. Ya, natsar saya kepada Tuhan, tapi saya tidak kena Covid, saya dipelihara sama Tuhan. Dan saya taat kepada firman Tuhan, saya beritakan firman Tuhan, karena Tuhan sudah selamatkan saya. Tuhan selamatkan keluarga, Tuhan selamatkan Bapak Ibu. Terima kasih. Apa yang harus kita balas? Itu cinta kita kepada Yesus, kesetiaan kita kepada Tuhan. Demikian firman Tuhan, saya membaca Ibrani 12 ayat 18 sampai 29. Sebab kamu tidak datang kepada gunung yang dapat disentuh dan api yang menyala-nyala, kepada kekelaman, kegelapan dan angin badai, kepada bunyi sangkakala dan bunyi suara yang membuat mereka yang mendengarkan memohon supaya jangan lagi berbicara kepada mereka. Sebab mereka tidak tahan mendengar perintah ini. Bahkan jika binatang pun yang menyentuh gunung itu, ia harus dilempari dengan batu. Dan sangat mengerikan pemandangan itu, sehingga Musa berkata, aku sangat ketakutan dan sangat gemetar. Apa maksudnya saudara? Gunung, ya, kamu tidak datang kepada gunung yang dapat disentuh. Ini pada waktu peristiwa 3.400 4.000 tahun yang lalu kurang lebih saudara ya. Yang jelas ribuan tahun yang lalu. Ya, Musa pada waktu dibawa Tuhan ke Gunung Sinai. Seperti di dalam kitab Wahyu, kitab Keluaran, saya mau baca saudara ya. Kitab Keluaran, puji Tuhan, kita bersyukur sama Tuhan sebab semua karena anugerah Tuhan, ya, semua karena kasih Tuhan. Saya mau baca kitab Keluaran pasal 19 saudara ya. Pasal 19 ayat yang ke 20, ayat 18 dulu, ayat 18 ya. Saya mau baca ayat 18 ya, puji Tuhan ini. Ayatnya berkaitan sama itu. Gunung Sinai ditutupi seluruhnya dengan asap karena Tuhan turun ke atas di dalam api, asapnya membumi seperti asap dari dapur, dan seluruh gunung itu gemetar sangat ya. Bunyi sangkala kian lama, kian keras berbicara Musa, lalu Allah menjawabnya dalam gunung ini. Lalu turunlah Tuhan ke atas gunung Sinai, ke atas puncak gunung itu, maka Tuhan memanggil Musa ke puncak gunung itu, dan naiklah Musa ke atas. Ini ya. Jadi maksudnya nih, saya tidak datang ke gunung Sinai lagi, Bapak Ibu Saudara, tidak lagi gunung Sinai. Biarpun saya nanti ke Israel, ke gunung Sinai tadi bukan untuk menyembah mendapatkan hukum Taurat seperti yang Musa, tidak. Tapi kita datang ke gunung Sion. Mari kita membaca ayat 23. Dan kepada jemaat ayat 22. Tetapi kamu sudah datang ke Bukit Sion, ke kota Allah yang hidup, Yerusalem surgawi, dan kepada beribu malaikat, suatu kumpulan yang mulia. Jadi beda. Peristiwa kehidupan yang lama bangsa Israel ke pergi gunung Sinai, menanti janji Tuhan. Tetapi kita saat ini menanti janji Tuhan datang ke surga, kerajaan surga. Saya jalan, saya nyanyi, ku jalan ke Sion, ya, ke tempat Tuhan. Ya, tadi dikatakan Yesaya 58, di mana kediaman Allah itu. Bagaimana Tuhan kembali ke Sion, tempat Tuhan. Banyak kalimat-kalimat tentang Sion saudara dalam Alkitab. Artinya surgawi, ke tempat Tuhan, seperti di dalam Wahyu saya membaca ya, pasal 21 ya, ayat 1 dan 2 dikatakan, lalu kau melihat langit yang baru dan bumi yang baru,
Sebab langit yang pertama dan bumi yang pertama telah berlalu, dan laut pun tidak lagi. Aku melihat kota yang kudus, Yerusalem yang baru, turun dari surga, dari Allah yang bergias, bagikan pengantin perempuan yang berdandan untuk suami. Amin. Kita adalah pengantin perempuan. Harus kita berdandan untuk berjumpa dengan Tuhan Yesus yang kita cintai, ya. Jadi kita datang kepada Bukit Sion, Yerusalem surgawi, ya. Di sana nanti ada beribu malaikat Tuhan. Kita sukacita menanti kedatangan Tuhan. Biarpun di dalam dunia ini kita banyak mengalami duka cita, masalah pergumulan, tapi bukan itu menghambat kita. Justru mempertajam iman kita kepada Tuhan. Makin hari kita mau cinta Tuhan, kualitas rohani kita terjaga, saudara. Ya, jangan sampai saudara luntur, rontok karena masalah. Tapi tetap mata kita mandang kepada Yesus, seperti Ibrani 12 ayat 2. Ya, sampai kita berjumpa dengan Tuhan Yesus. Dan ayat 23, dan kepada jemaat anak-anak sulung yang namanya terdaftar di surga, dan kepada Allah yang menghakimi semua orang, dan kepada roh-roh orang-orang benar yang telah menjadi sempurna. Amin. Suatu hari kelak kita masuk dalam kerajaan surga, nama kita terdaftar di surga. Pastikan, ya, saya pastikan dalam nama Tuhan Yesus Kristus, nama saya bersama keluarga, bersama Bapak Ibu, saudara semua terdaftar di surga. Asal kita mau setia pegang janji surga. Janji surga adalah janji Tuhan Yesus di dalam Alkitab. Kita menjadi pelaku firman dengan setia, ya. Biarpun banyak pergumulan, tantangan Bapak Ibu, jangan kendor. Roh kita menyala-nyala kepada Tuhan Yesus. Harap kita kepada Tuhan. Lihat, Yesus sendiri juga mati sengsara, saudara. Yesus sudah menjadi contoh teladan buat kita, ya. Kalau saya susah, punya masalah seberat apapun, saya ingat cintanya Tuhan Yesus di Bukit Golgota. Saya ingat kasihnya Tuhan yang luar biasa. Kita tidak ada apa-apanya, Tuhan. Tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan kasihnya Tuhan. Oleh itu mari kita senantiasa mandang kepada Yesus. Yaitu, dan kepada Yesus pengantar perjanjian baru, dan kepada darah pemercikan yang berbicara lebih kuat daripada darah Habel, saudara, ya. Darah Habel, darah manusia, ya, yang diciptakan Tuhan. Tapi Yesus pencipta. Jagalah supaya kamu jangan menolak Dia yang berfirman. Sebab jikalau mereka yang menolak Dia yang menyampaikan firman Allah di bumi tidak luput, apalagi kita berpaling daripada Dia yang berbicara di surga. Wah, jangan kita jauh dari Tuhan, tapi kita mau mencari Dia yang berbicara dari surga, itu firman Tuhan. Waktu itu suaranya menggoncangkan bumi, tapi sekarang Ia memberikan janji suatu kali lagi, aku akan menggoncangkan bukan hanya bumi saja, melainkan langit juga. Nanti akan terjadi. Biarpun bumi bergoncang, langit bergoncang, tapi kalau kita dekat dengan Tuhan, kita diangkat. Nanti kita minta rapture sama Tuhan, ya, sehingga kita menikmati berkat Tuhan, keselamatan yang Tuhan berikan surga buat selama-lamanya. Ungkapan sekali lagi menunjuk kepada perubahan pada apa yang dapat digoncangkan. Kan Ia dijadikan supaya tinggal tetap apa yang tidak tergoncangkan. Tidak tergoncangkan itu ayat 28, saudara. Jadi karena kita menerima kerajaan yang tidak tergoncangkan, marilah kita mengucap syukur dan beribadah kepada Allah menurut cara yang berkenan kepadanya dengan hormat dan takut. Mari kita senantiasa beribadah kepada Tuhan, ya, dengan hormat dan takut. Kita datang kepada Yesus dengan hormat dan takut kita. Karena apa? Ayat 29, ya. Sebab Allah kita adalah api yang menghanguskan. Nggak main-main, saudara. Tuhan begitu baik, tapi bukan berarti harus dipermainkan. Galatia 6 ayat 7 dikatakan, jangan sesat. Allah tidak membiarkan dipermainkan. Apa yang tabur orang itu kan dituai. Mari kita takut sama Tuhan. Kita mau cinta Tuhan, kita mau setia sama Tuhan. Seperti halnya saya setia sama Tuhan. Saya tidak pernah absen, ya, memberitakan firman Tuhan pagi malam dalam setiap pelayanan saya. Kemana-mana saya diizinkan Tuhan. Wow, saya beritakan firman Tuhan. Selagi saya hidup bagi Kristus. Tidak hidup untuk dosa. Bukan hidup untuk duniawi, tapi hidup untuk Tuhan Yesus yang sudah memberikan kehidupan buat kita, yang sudah memberikan keselamatan, janji surgawi Yerusalem baru, Bukit Sion tempatnya Tuhan. Kita mau cinta Tuhan, kita mau setia sampai kita berjumpa dengan Tuhan Yesus. Tuhan memberkati Bapak Ibu Saudara semua. Ku jalan ke Sion, ke kota Sion dalam surga. Haleluya, kita jalan ke Sion, ke tempat kediaman Tuhan Yesus. Amin, haleluya.
Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Bapa kami di surga, dikuduskan namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan memberkati Bapak Ibu Saudara semua. Selamat malam. Sebelum berbaring tidur, berjaga dan berdoa, dengar firman Tuhan. Kita melangkah dari janji Tuhan ke Bukit Sion, surgawi, Yerusalem baru. Itu janji Tuhan. Kita sukacita karena apa yang Bapak Ibu kerjakan tidak sia-sia. Apa yang saya kerjakan tidak sia-sia. Saya menantikan kedatangan Tuhan Yesus. Nanti kita mau hidup di surga buat selama-lamanya. Penuh bahagia, tidak ada sakit penyakit, tidak ada kematian, tidak tetesan air mata, nggak ada penyakit jantung, stroke, nggak ada. Tapi hidup bahagia bersama Yesus. Immanuel. Amin. Puji Tuhan.